1906. Mendengar kekeraskepalaan lelaki tua itu, kultivator yang baru saja menukar cincin penyimpanan itu memarahinya. Orang tua, berhentilah membodohi dirimu sendiri di sini. Cincin penyimpanan itu terlalu tua. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuka segelnya lagi. Sedikit saja gelombang kekuatan sihir bisa membuatnya meledak. Aku sangat percaya omong kosongmu dan memilih hajingan sial ini. Petik 2. Alasan dia memilih cincin penyimpanan tidak diragukan lagi karena dia diam-diam telah mendengar bujukan lelaki tua itu kepada Lu Ye, tapi dia tidak menyangka akan kehilangan segalanya. Meskipun 13.000 asura sil tidaklah banyak, itu bukanlah sesuatu yang bisa disia-siakan begitu saja. Orang tua itu dengan dingin mendengus. Tuan tua ini tidak membiarkanmu memilih, kamu ingin merebutnya sendiri, siapa yang bisa kamu salahkan? Keduanya langsung bertengkar. Lu Ye terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan berjalan ke samping, dengan santai menukar cincin penyimpanan dari pilar, dan setelah pemeriksaan singkat, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa cincin penyimpanan ini sebenarnya tidak memiliki kunci pembatas. Tanpa kunci pembatas, itu berarti dia tidak perlu membukanya dan bisa mengeluarkan barang-barang di dalamnya sesuka hati. Melihat lebih dekat, Lu Ye menemukan ada cukup banyak benda di dalam cincin penyimpanan. Hanya spirit jade dan spirit kristal yang menumpuk di area yang luas. Ada juga beberapa contoh senjata ajaib yang bagus. Lu Ye tidak mengajak mereka keluar untuk melihat lebih dekat. Lagi pula, ini bukan tempat untuk memeriksanya dengan cermat, tapi dia memperkirakan secara kasar bahwa benda-benda di dalam cincin penyimpanan bernilai sekitar 30 juta spirit jade. 13.000 segel asura untuk 30 juta spirit jade, ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Apakah dadu takdir benar-benar berguna? Namun, dia segera menemukan satu hal. Setelah menukar cincin penyimpanan, rasa percaya diri yang kuat yang baru saja dia miliki menghilang tanpa jejak. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa berkah misterius dari dadu takdir telah habis ketika dia menukarkan cincin penyimpanan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye meninggalkan area itu dan menemukan sudut yang sepi, mengeluarkan dadu takdir, dan melemparkannya ke depannya. Meskipun dia secara kasar dapat memastikan bahwa dadu takdir berguna setelah mencobanya sekarang, dia masih perlu mencobanya beberapa kali lagi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Di bawah tatapannya, dadu takdir bergulir beberapa kali, dan seperti sebelumnya, cahaya redup tetap ada di sisi menghadap ke atas dan karakter besar dengan cepat terbentuk. Mata Lu Ye bergetar saat melihat ini. Karena itu adalah kata galak. Beberapa saat yang lalu, saya beruntung, dan sekarang tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Pembalikan nasib agak berlebihan. Karakter, Xiong, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arahnya. Lu Ye sudah bersiap dan menghindar, tapi bagaimana dia bisa menghindar? Sinar cahaya itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat itu membentuk busur dan secara akurat mengenai dahinya. Lu Ye merasa seperti disambar petir. Dia berdiri di tempatnya, ekspresinya tidak yakin. Karena saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dari jarak dekat. Dilihat dari gelombang kekuatan sihir yang memancar dari tubuh pihak lain, ini adalah kultivator jade Mun tahap akhir. Namun, pada saat ini, ekspresi kultivator ini sangat bingung. Tidak diketahui apa yang terjadi padanya. Begitu dia melihat Lu Ye berdiri di tempatnya, dia bergegas ke arahnya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi nasib buruk seperti itu. Di alam surga asura ini, dimanapun seorang kultivator berada, mereka tidak diperbolehkan bertarung. Itulah sebabnya ada para kultivator dari seluruh langit berbintang berkumpul di sini. Ini adalah aturan dari alam asura surgawi. Selama seorang kultivator masih mempunyai akal sehat, mereka tidak akan melanggar aturan ini. Pikiran pertama Lu Ye adalah orang ini telah kehilangan akal sehatnya dan berani menyerangnya di sini. Namun, dia dengan cepat menolak pemikiran tersebut. Karena dari ekspresi pihak lain, dia bisa melihat kepanikan dan ketakutan. Dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam gagang Mountain Blade Saber. Namun, sebelum dia bisa menyerang, seberkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti kultivator tersebut. Sosok kultivator yang menyerang tiba-tiba menjadi kaku, seolah-olah dia terkena kutukan pembekuan tubuh. Ketakutan di wajahnya hampir terwujud. Pemandangan yang mengerikan muncul. Diselimuti oleh cahaya misterius, seluruh tubuh kultivator mulai meleleh seperti lilin yang menyala. Bahkan pakaian dan cincin penyimpanannya pun meleleh pada saat bersamaan. Dalam kurun waktu 3 tarikan napas, seorang kultivator alam jade Mun tahap akhir yang masih hidup telah menghilang secara misterius di depan mata Lu Ye, tidak meninggalkan satu jejak pun. Lu Ye masih mempertahankan postur memegang pedang. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada salah satu sudut bajunya yang hilang. Tidak diragukan lagi ini adalah hasil dari cahaya yang dalam.
Dia berkedip dan dengan cepat membungkuk untuk mengambil dadu takdir. Kemudian, sambil berpikir, dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Sungguh sangat sengit, tidak perlu memverifikasi apapun. Saat ini, tidak cocok baginya untuk terus berjalan-jalan di luar. Lebih aman bersembunyi di gua tempat tinggalnya. Namun, saat ini, dia menyadari sesuatu. Kultivator itu tidak diragukan lagi telah melanggar beberapa aturan dan dibunuh tanpa ampun oleh alam Asura Surgawi. Mungkin dia telah menandatangani kontrak Asura dengan seseorang dan tidak mematuhinya. Atau mungkin ada alasan lain. Hanya saja pihak lain telah muncul di depannya dan menyerangnya secara misterius. Mungkin dia tidak mau mati dan ingin menyeret seseorang bersamanya. Namun, ini bukan urusannya. Terlebih lagi, dia belum menyerang sekarang. Dia hanya mengambil posisi bertahan, jadi dia tidak melanggar aturan apapun dari alam Asura Surgawi. Tentu saja, pemusnahan semacam itu tidak akan menimpanya. Lu Ye duduk bersila dan membenamkan kesadarannya untuk menyelidiki. Pohon bakat terbakar dengan ganas, dan sejumlah besar kabut abu-abu membubung ke udara. Sesuatu yang tak berbentuk sedang dibakar. Lu Ye menebak bahwa inilah kekuatan misterius yang diberikan dadu takdir kepadanya. Pohon bakat tidak bereaksi untuk pertama kalinya karena berkah pertama adalah hal yang baik baginya, sehingga pohon bakat tidak bereaksi. Namun, berkah kedua adalah berkah yang tidak menyenangkan, sehingga pohon bakat bereaksi. Terakhir kali, rantai yang dibentuk oleh kontrak Asura telah dibakar oleh pohon bakat. Butuh beberapa hari, Lu Ye memperkirakan kali ini tidak akan selesai secepat itu. Namun, sebagai perbandingan, kontrak Asura adalah sedikit dari kekuatan harta karun tertinggi, dan dadu takdir miliknya hanyalah harta bawahan dari harta karun tertinggi. Dibandingkan dengan harta karun tertinggi, tidak diragukan lagi itu jauh lebih buruk. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan tidak boleh lebih lama dari waktu terakhir. Lu Ye diam-diam memutuskan bahwa sebelum pohon bakat membakar kekuatan dadu takdir, dia sama sekali tidak akan meninggalkan sarangnya. 3 hari kemudian, Walnut mengirim pesan kepada Lu Ye, memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan pengalaman belajarnya dan telah kembali ke alam Asura Surgawi. Dia bisa memulai tantangannya kapan saja. Lu Ye memintanya untuk menunggu karena kekuatan dadu takdir belum sepenuhnya terbakar. Jika dia berpartisipasi dalam arena Asura Surgawi saat ini, siapa yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Selama periode ini, Yu Yaorao datang mencarinya lagi, tapi bahkan ditolak oleh Lu Ye. Hal ini membuat Yu Yaorao sangat tidak senang. Dia berdiri di luar pintu dan cemberut lama sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, Lu Ye memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Perasaan buruk itu telah hilang tanpa bekas. Baru setelah itu dia mengirim pesan ke Walnut. Dadu takdir ini, lebih baik menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Meskipun itu adalah harta karun bawahan dari harta karun tertinggi, ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang membuat Lu Ye paling terdiam adalah benda ini tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bahkan alam bunga kecil tidak dapat menyimpannya. Tak berdaya, Lu Ye hanya bisa menemukan tali untuk dililitkan di pinggangnya dan digantung sebagai liontin. Hari ini adalah hari ketiga sebelum daftar peringkat alam Asura Surgawi diselesaikan. Para kultivator yang bertekad untuk memperjuangkan daftar peringkat telah kembali ke alam Asura Surgawi lebih awal. Jika mereka tidak kembali saat ini, jika ditantang, otomatis mereka kalah. Para kultivator di bagian bawah daftar peringkat tidak menjadi masalah. Peringkat mereka tidak meningkat banyak, jadi imbalannya tidak akan banyak berubah. Namun, mereka yang berada di peringkat teratas pasti akan kembali. Lu Ye memeriksa rankingnya dan terkejut saat mengetahui bahwa rankingnya benar-benar mencapai tempat kelima. Nama dari 2 kultivator yang berada di peringkat di depannya telah menghilang di beberapa titik. Ini tidak diragukan lagi berarti mereka berdua sudah mati atau telah meninggalkan alam Asura. Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan orang yang dia temui di perbendaharaan hari itu yang telah dilenyapkan oleh alam Asura. Kultivasi orang itu berada pada tahap akhir Jade Moon. Mungkinkah orang itu salah satunya? Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Ye langsung memberikan tantangan kepada orang yang berada di posisi keempat. Yang mengejutkan, tidak lama setelah tantangan dikeluarkan, peringkatnya langsung naik 1. Tampaknya orang tersebut belum kembali dari tempat latihan. Ini adalah kejadian biasa. Mereka pasti tertunda di tempat latihan. Namun, selama orang tersebut bergegas kembali sebelum batas waktu, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali peringkatnya. Dia tidak punya pilihan selain menantang orang di tempat ketiga. Pada saat yang sama, di sebuah gua di alam Asura Surgawi, seorang kultivator batu sedang berbaring di tempat tidur. Di sampingnya, seorang kultivator batu lain sedang mendesak kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menilai dari fluktuasi kekuatan sihir yang lain, itu adalah seorang kultivator sinar matahari. Kultivator batu tidak mahir dalam seni penyembuhan. Hal ini disebabkan keterbatasan fisiknya. Namun, kultivator batu yang terbaring di tempat tidur menderita luka yang sangat aneh.
Itu bukanlah masalah yang bisa disembuhkan dengan keterampilan medis sederhana. Untuk itu diperlukan kekuatan yang kuat untuk menekan dan menghilangkannya. Kultivator batu Sansein saat ini sedang menekan dan menghilangkan luka aneh dari tubuh muridnya. Dia sudah tinggal di sini selama 10 hari dan akan menyelesaikannya. Pada saat ini, kultivator batu yang terbaring di tempat tidur berkata, "Ketua, seseorang ingin menantang saya." Kultivator batu Sansein menarik kekuatan sihirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pergilah. Namun, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan. Energi yang tersisa di sekitar lukamu sangat aneh. Meski hampir teratasi, jika kamu terus menggunakan terlalu banyak kekuatan, lukamu mungkin akan bertambah parah." Kultivator batu di tempat tidur berdiri dan mengangguk. "Saya mengerti, Tetua, jangan khawatir. Ini tidak akan memakan waktu lama. Saya akan segera kembali." Dia ingin melihat orang buta mana yang berani menantangnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia temui. Jika di lain waktu, dia pasti akan sangat tertarik. Namun, dia diganggu pada saat kritis dalam pemulihannya. Hal ini tentu saja membuatnya kesal. Dia diam-diam memutuskan untuk memberi pelajaran pada penantangnya. Kita harus tahu bahwa di arena pertempuran setingkat Jademun, dia memiliki gelar tempat ketiga yang abadi. Di arena pertempuran yang besar, ada ratusan ribu orang setingkat Jademun. Mampu menempati posisi ketiga selama bertahun-tahun menunjukkan betapa kuatnya dia. 1907. Di tribun penonton arena pertempuran, Walnut dan tuannya mengikuti pesan Lu Ye dan memasuki tempat ini. Mereka segera melihat Lu Ye bersiap untuk bertempur di bawah. Saat dia menoleh untuk melihat lawan Lu Ye, Walnut terkejut. Kenapa dia menantang orang peringkat ketiga? Menurut informasi yang dia miliki, Lu Ye hanya menduduki peringkat ketujuh di daftar pertempuran Jademun. Karena itu, kali ini dia harus menantang orang peringkat 6. Namun, entah kenapa, jaraknya begitu besar sehingga dia melewatkan beberapa orang sekaligus. Dia memeriksa informasi tentang orang peringkat ketiga ini, dan segera mengingatnya. Itu adalah Tian Yan dari suku Si. Dia belum pernah melihat Tian Yan sebelumnya, tapi dia pernah mendengar nama besarnya. Ini karena dia memiliki gelar abadi ketiga di arena pertempuran Jademun. Dengan kata lain, dia selalu mempertahankan peringkat ketiganya di arena pertempuran Jademun. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan pangkatnya tidak naik atau turun. Ini karena dia telah mengalahkan semua kultivator yang menantangnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dua orang yang berperingkat di atasnya. Karena itu, ia selalu mempertahankan peringkat ketiganya. "Tuan, di sisi mana kita harus bertaruh?" Walnut sedikit bermasalah. Meskipun dia sangat menghargai Lu Ye berdasarkan hasil pertempuran sebelumnya, Tian Yan bukanlah Jademun biasa. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan mampu mempertahankan gelarnya sebagai yang ketiga abadi. Walnut tidak yakin apakah Lu Ye cocok untuk Tian Yan. Jika dia memasang taruhan yang salah, segel asura miliknya akan menjadi sia-sia. Dia tentu saja harus berhati-hati. Ketika wanita itu mendengar ini, dia berkata, "Karena kita akan bertaruh, maka mari kita bertaruh besar. Kita akan mempertaruhkan segalanya pada Lu Ye itu." Walnut khawatir. "Tapi Tuan." "Tidak ada tapi." Wanita itu memotongnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wari kecil, aku sudah mengajarimu bertahun-tahun, namun kamu masih belum mengerti. Hal terpenting dalam perjudian adalah prosesnya. Jangan pikirkan hasilnya. Jika Anda terlalu banyak berpikir, Anda tidak akan bersenang-senang berjudi." Walnut mengutuk dalam hatinya. Justru karena inilah kamu sering kehilangan semua yang kamu miliki. Namun, dia tahu temperamen tuannya. Karena dia telah memutuskan untuk memasang taruhannya pada Lu Ye, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa tuannya pun tidak terlalu memikirkan Lu Ye. Dengan demikian, dia bisa menikmati kegugupan dan kegembiraan menunggu hasilnya. Haruskah dia memasang taruhannya pada Tian Yan? Dengan cara ini, siapapun yang menang, salah satu dari mereka akan mendapat manfaat. Saat dia memikirkan ini, tatapannya tiba-tiba tertuju pada arena pertempuran di bawah. Ekspresi Tian Yan agak aneh. Pada saat ini, Lu Ye dengan santai berdiri di tengah-tengah arena pertempuran yang tersegel. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia melihat Walnut dan gurunya dan mengangguk ke arah mereka. Di kejauhan, keadaan Tian Yan agak aneh. Dia saat ini sedang menatap Lu Ye dengan mata terbuka lebar, terlihat agak curiga, lalu terkejut, lalu takut, dan akhirnya menunjukkan ekspresi aneh seolah-olah dia telah menginjak kotoran ketika dia keluar dari pintu. Ini karena dia mengenali Lu Ye sebagai orang yang telah memukulinya di adegan latihan sebelumnya. Untuk sesaat, dia tidak berani mempercayai matanya. Berdasarkan spekulasi sebelumnya, Kepala Sembilan Surga, Lu Ye, pastinya adalah bayangan yang ditinggalkan oleh seorang jenius mengerikan di era tertentu. Di seluruh alam Asura, hanya dua orang itu yang bisa melampaui kekuatannya. Tidak ada orang lain. Mereka telah menekannya selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin ada orang lain yang muncul begitu saja.
Baru sekarang dia menyadari bahwa seseorang muncul entah dari mana. Dibandingkan dengan keduanya, tekanan yang diberikan Lu Ye dari 9 surga kepadanya tampaknya tidak lebih lemah. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Kekuatan Tianyan tidak buruk, dan arena pertempuran ini dilindungi oleh aturan yang mencegah kematian. Bahkan jika dia bukan tandingan lawannya, dia tidak akan mundur. Tidak peduli apa, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya dan menunjukkan kekuatan klan batunya. Tapi, Lu Ye ini tidak hanya kuat, tapi metodenya juga menjijikkan. Luka yang dia timbulkan pada dirinya di adegan latihan sebelumnya masih melekat dengan kekuatan yang aneh. Bahkan jika dia berasal dari klan batu, dia tidak dapat menyembuhkannya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mencari tetua dari klannya untuk membantu menekan dan menyingkirkannya. Dia telah sibuk selama 10 hari. Jika dia terluka lagi dalam pertempuran, bukankah dia harus melanjutkan penyembuhan? Dia merasa jijik baru-baru ini. Dengan susah payah, dia akan pulih dari luka-lukanya. Dia tidak ingin mengalami pengalaman buruk seperti itu lagi. Terlebih lagi, betapa berharganya waktu Sansein. Bagaimana dia bisa membiarkan tetua klannya terus menyembuhkannya? Pertempuran ini tidak dapat dilakukan. 30 napas waktu persiapan berlalu dengan cepat. Saat itulah Lu Ye menoleh untuk melihat lawannya. Saat dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia bergegas maju. Tiba-tiba, dia merasa sedikit aneh. Karena lawannya, sepertinya agak familiar. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, sosok lawannya tiba-tiba menghilang. Lu Ye tanpa sadar mengira lawannya adalah seorang kultivator hantu dan menggunakan metode untuk menyembunyikan sosoknya. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena penglihatannya kabur, dia kembali ke guanya sendiri. Lu Ye tercengang. Di arena pertempuran, pertarungan yang dinanti-nantikan oleh banyak kultivator benar-benar berakhir tepat saat dimulai. Walnut yang wajahnya penuh kegugupan tertegun sejenak, lalu buru-buru memeriksa token Asura miliknya. Ketika dia melihat segel Asura tiba-tiba meningkat pesat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Saya menang. Dia memasang taruhannya pada Lu Ye di saat-saat terakhir karena dia tahu bahwa ekspresi Tianyan kurang tepat. Sambil mengertakkan giginya, dia menguatkan hatinya dan memasang taruhannya pada Lu Ye. Kali ini, dia mendapat banyak uang. Karena di seluruh arena pertempuran, selain pasangan master dan murid, hanya sedikit orang yang memasang taruhan pada Lu Ye. Kebanyakan dari mereka memasang taruhan pada Tianyan yang lebih terkenal. Menurut aturan pemenang membagi taruhan yang kalah, keuntungan yang diperoleh dari pertarungan ini tidak diragukan lagi sangat besar. Apalagi karena dia telah mempertaruhkan seluruh asetnya, rasionya jauh melebihi yang lain. Wanita itu mengerutkan kening. Meski memenangkan taruhan membuatnya bahagia, Tianyan justru mundur tanpa perlawanan. Hal ini mau tidak mau membuat orang merasa aneh. Tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang di arena pertempuran. Jika Tianyan tidak berniat bertarung, dia bisa saja menolak sepenuhnya tantangan Lu Ye. Dengan cara ini, peringkatnya akan langsung berubah. Karena dia telah menerima tantangan tersebut, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan? Bahkan wanita itu, yang cerdas dan cerdas, tidak tahu mengapa Tianyan melakukan ini. Seluruh arena pertempuran mendidih. Tak terhitung banyaknya kultivator yang dengan lantang mengutuk kesepakatan curang, kesepakatan rahasia, dan sejenisnya, sambil meminta daratan Asura untuk menegakkan keadilan. Para kultivator yang memasang taruhan pada Tianyan merasa bahwa mereka telah kalah secara tidak adil. Selain itu, belum pernah ada presiden mundur tanpa bertarung di arena pertempuran, apalagi hal seperti ini terjadi pada peringkat ketiga Tianyan. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Tianyan dan Lu Ye memiliki semacam kesepakatan rahasia. Kedua belah pihak bekerja sama untuk mengendalikan hasil pertempuran, menggunakannya untuk mengumpulkan kekayaan. Jika memang ada hal seperti itu, lapangan Asura pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Selama seseorang mengungkitnya, lapangan Asura akan menanganinya dengan ketat. Namun, yang mengecewakan orang-orang adalah tidak peduli seberapa kerasnya mereka berteriak, peringkat Lu Ye dan Tianyan masih tetap di peringkat tersebut, tidak terhapus. Di gua Tianyan, dia tiba-tiba muncul dan kembali. Anggota Sansein Rock Race mengangguk dan berkata, "Kamu menang." Adapun kemenangan Tianyan, dia sama sekali tidak terkejut. Di seluruh level Jade Moon di lapangan Asura, selain keduanya, tidak ada yang lebih kuat dari Tianyan. Kali ini, dia bertanya-tanya siapa yang begitu buta untuk menantangnya. Ekspresi Tianyan kosong. Dia menggaruk wajahnya dan berkata, "Saya kalah." Anggota Sansein Rock Race terkejut. Bagaimana bisa? Apalagi untuk bisa mengalahkan Tianyan dalam waktu sesingkat itu, bahkan mereka berdua pun tidak bisa melakukannya, bukan? Berdasarkan waktu, Tianyan telah dikalahkan dalam 2 atau 3 gerakan setelah memasuki arena pertempuran. Orang macam apa yang memiliki kekuatan sekuat itu? Elder, orang itulah yang menantangku. Ekspresi Tianyan muram.
Anggota Sunshine Rock Race berkata dengan terkejut. Orang yang melukaimu sebelumnya. Itu dia. Tian Yan mengangguk dengan berat. Awalnya aku mengira dia adalah bayangan yang ditinggalkan oleh monster dari suatu era, tapi aku tidak pernah mengira dia bukan. Dia berasal dari era ini, jadi aku tidak melawannya. Aku mengaku kalah dan mundur. Anggota Sunshine Rock Race mengangguk dan berkata, keputusan yang bijaksana. Kalah itu tidak memalukan. Kultivator yang berlatih di arena pertempuran tidak akan takut menang atau kalah. Kuncinya adalah luka yang disebabkan oleh pedang panjang pihak lain itu terlalu menjijikkan. Inilah alasan mengapa Tian Yan mundur. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Tian Yan bingung. Anggota Sunshine Rock Race berkata, Anda puas berada di sudut, selamanya hanya bisa melihat langit di atas kepala Anda. Bukanlah hal yang buruk untuk mengalami beberapa kemunduran dalam perjalanan pertumbuhan. Jalan Anda masih panjang untuk pergi di masa depan, perselisihan sementara tidak berarti apa-apa. Saya mengerti, Penatua. Tian Yan bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia seharusnya datang ke lapangan Asura belum lama ini. Melihat momentumnya, dia mungkin mengincar posisi teratas. Dia pasti akan menantang mereka berdua. Penatua, saya ingin menonton pertempuran. Bisakah saya menunda perawatan luka saya untuk sementara waktu? Tentu saja. Anggota Sunshine Rock Race setuju. Terima kasih, Penatua. Di Gua Luye, dia memeriksa rankingnya dan menemukan bahwa dia telah mencapai tempat ketiga. Hanya ada 2 orang di depannya. Ia memusatkan perhatiannya pada informasi dasar kedua orang ini. Dia menemukan bahwa orang yang berada di posisi teratas adalah Gu Sheng dari alam naga kuning. Di bawah Gu Sheng adalah seorang kultivator dari alam barbar kuno bernama Abdullah. Jantung Lu Ye berdetak kencang. Alam naga kuning memang pantas mendapatkan reputasinya. Dia bisa mendengar nama alam ini kemanapun dia pergi. Di Laut Wanxiang, terdapat Pulau Naga Kuning yang terkenal dengan kehebatan bertarungnya. Posisi teratas di arena pertempuran juga merupakan seorang kultivator dari alam naga kuning. Itu memang salah satu alam teratas di langit berbintang. Itu penuh dengan bakat. Dia tahu sedikit tentang alam barbar kuno. Itu adalah dunia yang sangat aneh. Secara umum, alam dengan berbagai ukuran di langit berbintang akan terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara keseluruhan, dan kemudian akan terjadi beberapa perubahan. Mungkin perubahan-perubahan ini akan sangat kecil dan tidak terlihat, namun dalam jangka waktu yang lama, akumulasi perubahan-perubahan ini akan menjadi sangat besar. Ini juga merupakan alasan mengapa lingkungan kultivasi saat ini benar-benar berbeda dari alam barbar kuno. Hanya keajaiban langit berbintang yang lahir di zaman kuno yang mempertahankan ciri-ciri zaman kuno. Alam barbar kuno istimewa karena memiliki karakteristik keajaiban langit berbintang. Tampaknya hal itu tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara keseluruhan. Seluruh wilayah mempertahankan penampilan dan lingkungan zaman kuno. 1908. Lingkungan khusus dunia barbar kuno membuat para kultivator dunia ini mempertahankan metode kultivasi paling kuno. Dan hanya ada satu ras di dunia ini, dan itu adalah ras barbar. Lu Ye belum pernah melihat ras barbar yang sebenarnya sebelumnya, namun menurut apa yang dia ketahui, penampilan ras barbar tidak jauh berbeda dengan ras manusia, namun secara keseluruhan, tubuh mereka beberapa kali lebih besar dari ras manusia. Selain itu, mereka paling mahir dalam menato, yang merupakan metode pertempuran yang diturunkan dari zaman kuno. Jika bukan karena kesulitan reproduksi ras barbar dan populasinya yang kecil, mereka pasti akan menjadi ras yang terkenal di langit berbintang. Selain itu, umur mereka tampaknya jauh lebih pendek dibandingkan para kultivator ras lain, yang tampaknya disebabkan oleh lingkungan dunia barbar kuno. Bahkan dengan metode kultivasi ras barbar, tidak ada cara untuk mengubahnya. Sekarang, dia berada di peringkat ketiga, dan menurut aturan, dia hanya bisa menantang Abdullah, kecuali Abdullah tidak berada di dunia Asura Surgawi. Saat dia hendak menantang Abdullah, token Asura miliknya bergerak, dan dia segera memeriksanya. Dia mengira itu walnut, tapi ternyata itu adalah pesan Yu Yaorao. Dia terdengar sangat terkejut. Kamu mengalahkan Tian Yan. Lu Ye mengira berita itu menyebar dengan sangat cepat. Dia baru saja memenangkan pertarungan, dan Yu Yaorao sudah mengetahuinya. Mungkinkah dia baru saja menonton pertarungan di arena? Namun, setelah bertanya, dia mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Yu Yaorao kebetulan memeriksa peringkat arena pertempuran Jade Moon dan menemukan bahwa nama Tian Yan diturunkan oleh nama Lu Ye, jadi dia bertanya. Pertarungan yang bagus. Yu Yaorao tampaknya memiliki prasangka buruk terhadap Tian Yan. Sebelumnya, selama pelatihan, geng bajak laut itu dikumpulkan olehnya. Lu Ye tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa Tian Yan agak familiar. Dia ketua geng Cahaya Guntur. Alasan utamanya adalah Tian Yan berlari terlalu cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk mengukurnya dengan cermat, jika tidak, dia pasti akan mengenalinya.
Dia bertanya-tanya mengapa Jademun, yang berada di peringkat ketiga, mundur tanpa perlawanan. Ternyata dia sudah pernah bertengkar dengannya sebelumnya. Itu dia. Yu Yaorao menggertakkan giginya. Aku sangat ditakuti olehnya. Lu Ye hendak membalas ketika pesan lain datang. Kali ini dari Walnut. Dia jelas tahu bahwa Lu Ye tidak akan berhenti di posisi ketiga dan akan segera menantang Abdullah dan Gu Seng, jadi dia mengiriminya beberapa informasi tentang kedua orang ini. Saat dia selesai membaca pesan Walnut, pesan ketiga masuk. Kali ini, dari Gu Yi. Dia juga mengirimkan beberapa informasi tentang Abdullah dan Gu Seng. Dia dan Lu Ye sama-sama Jademun. 3 hari sebelum Battle Rankings dirilis, dia pasti sibuk membuat peringkat juga. Tidak mengherankan jika dia menyadari perubahan peringkat Lu Ye. Terlebih lagi, dialah yang membawa Lu Ye ke Asura Arena. Secara alami, dia tahu bahwa Lu Ye kekurangan informasi tentang 2 peringkat teratas dalam peringkat Jademun. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengirim pesan kepada Lu Ye agar dia tidak dirugikan dalam pertempuran. Lu Ye merasa sangat sibuk. Pertama, dia berterima kasih pada Gu Yi, lalu dia mengirim pesan ke Walnut. Baru setelah itu dia punya waktu untuk berbicara dengan Yu Yaorao. Jika kamu ingin terus menantang mereka, kamu harus berhati-hati. Aku mendengar bahwa 2 peringkat teratas di peringkat Jademun sangatlah kuat. Tian Yan telah menantang mereka tetapi tidak pernah berhasil. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu. Lu Ye menjawab. Terlepas dari apakah itu informasi Walnut atau Gu Yi, mereka secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kekuatan keduanya. Pada saat inilah Lu Ye akhirnya mengerti mengapa tingkat kemenangan Gu Seng dan Abdullah tidak tinggi. Ketika dia melihat informasi tentang keduanya, dia merasa itu sangat aneh. Ini tidak diragukan lagi agak tidak normal bagi 2 peringkat teratas dalam peringkat Jademun. Baru sekarang dia tahu bahwa semua kekalahan mereka terjadi pada satu sama lain. Ada rumor di medan perang Jademun. Artinya, Gu Seng dan Abdullah berada di peringkat pertama, Tian Yan di peringkat kedua, dan berikutnya di peringkat ketiga. Sejak Gu Seng dan Abdullah menduduki 2 peringkat teratas dalam peringkat Jademun, tidak ada yang pernah menggoyahkan peringkat mereka. Satu-satunya yang dapat mengubah peringkat mereka adalah diri mereka sendiri. Hal ini juga secara langsung mengarah pada gelar Tian Yan sebagai peringkat ketiga abadi. Setiap kali sebelum hasil Jademun Battlefield dirilis, Gu Seng dan Abdullah akan bertempur. Keduanya menang dan kalah. Kali ini, Lu Ye melihat Gu Seng menduduki peringkat pertama. Namun, sebelumnya adalah Abdullah. Oleh karena itu, setiap 3 hari sebelum hasil peringkat Jademun dirilis, medan perang Jademun akan sangat ramai. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki medan perang untuk menyaksikan pertempuran antara keduanya. Setiap pertarungan di antara mereka memukau mata para penonton dan membuat mereka terperangah takjub. Seperti biasa, ada banyak kultivator yang menunggu pertempuran mereka dimulai. Saat Lu Ye sedang sibuk berkomunikasi dengan para gadis, di luar gua di alam Asura Surgawi, seorang pria jangkung dan kokoh yang mengenakan jubah kulit binatang berdiri diam. Dia tampak seperti menara besi. Dada orang ini telanjang, dan ada tato kepala harimau yang mengaum di dadanya. Itu sangat hidup, rambutnya dicukur, dan hanya ada sedikit rambut panjang di bagian belakang kepalanya yang dikepang kecil. Dia mengangkat tangannya yang besar dan membantingnya dengan keras ke pintu gua di depannya. Seketika, suara dentuman terdengar dari dalam gua. Dia berteriak, "Gu Seng, buka pintunya." Suara marah segera terdengar dari dalam. Tidak ada orang di rumah. Pria jangkung dan tegap itu menyeringai. "Berhenti bicara omong kosong dan buka pintunya. Kakek ada di sini untuk menemuimu." Dia terus menggedor pintu. Pemilik gua tidak berdaya. Dia tahu jika dia tidak membiarkan orang barbar ini masuk, dia hanya akan terus mengobrol. Dia membuka pintu dan memandangnya dengan jijik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pemilik gua itu tidak terlihat terlalu tua. Yang terpenting, dia sangat cantik dengan kulit putih. Jika seseorang tidak mendengarkannya dan tidak memiliki ciri-ciri fisik yang seharusnya dimiliki seorang wanita, siapapun yang melihatnya akan mengira bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Faktanya, dari segi penampilan saja, penampilannya memang jauh lebih unggul dari kebanyakan orang yang disebut cantik. Namun, mereka yang mengenalnya pasti tidak akan membiarkan imajinasinya menjadi liar karena penampilannya. Ini karena dia adalah salah satu ahli top di alam Jademun, yang namanya mengguncang seluruh alam Asura. Dia adalah Gu Seng dari alam Naga Kuning. Pria jangkung dan tegap yang datang menemuinya adalah Abro suku barbar dari alam barbar kuno. Di alam Asura, banyak orang hanya tahu bahwa keduanya akan bertarung setiap 2 bulan sekali. Itu sangat intens, seolah-olah mereka mempunyai dendam yang tidak dapat didamaikan. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa keduanya sebenarnya sangat dekat secara pribadi. Gu Seng berdiri di depan Abro. Tingginya hampir mencapai dadanya. Terlebih lagi, karena suatu alasan, wajah Gu Seng sangat pucat, tanpa sedikit pun darah. Dia memiliki kecantikan yang sakit-sakitan.
Dari jauh, pemandangan ini menimbulkan perasaan aneh seperti seekor harimau yang sedang mengendus bunga mawar. Kakek di sini untuk melihat apakah kamu sudah mati atau belum. Abro memandang Guseng dari atas ke bawah. Apa yang terjadi, adikku? Kudengar kamu terluka parah selama latihan. Sungguh suatu hal yang langka. Guseng mendengus dingin. Cedera sering terjadi selama pelatihan. Namun, dia sudah terlalu menderita kali ini dan hampir tidak kembali hidup. Apakah kamu sudah selesai mencarinya? Lalu enyahlah. Petik 2. Saat dia berbicara, dia hendak menutup pintu ketika Abro buru-buru berkata. Karena aku sudah di sini, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Guseng berkata, tidak ada anggur atau makanan di rumah. Tidak nyaman menjamu tamu. Abro membalik tangannya dan mengeluarkan sebotol anggur. Dia terkekeh dan berkata, aku membawa sendiri. Guseng menatapnya dengan ekspresi tak berdaya dan mengertakkan gigi. Kamu orang biadab. Dia tidak bisa menolak karena meskipun dia menolak pihak lain, Abro tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia hanya bisa mengeluarkan token Asura dan menembakkan cahaya yang dalam ke arahnya untuk membiarkannya masuk. Ini jelas bukan pertama kalinya Abro ke sini. Meski guanya besar, dia sangat familiar dengan tempat itu. Dia memimpin dan berjalan ke kamar tidur. Kemudian, dia menunjuk ke tempat tidur batu giok di sampingnya dan berkata, buka pakaianmu dan berbaringlah di atasnya. Wajah Guseng bergetar dan menjadi lebih pucat. Dia berdiri diam dan berkata dengan hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Abro menoleh ke arahnya dan menepuk botol wine yang dibawanya. Apakah kamu pikir aku benar-benar di sini untuk minum bersamamu? Ini adalah anggur obat yang dibuat khusus oleh ras barbar saya. Dengan bantuan metode penyembuhan rahasia rasku, aku jamin cederamu akan pulih dalam 3 hari. Cepat sembuhkan lukamu. Jika Anda bertengkar dengan saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa saya memiliki keuntungan yang tidak adil. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Ekspresi Guseng berubah drastis. Bahkan ketika dia berada dalam bahaya selama latihannya, dia tidak panik seperti sekarang. Meskipun dia tahu bahwa metode penyembuhan rahasia ras barbar dan anggur obat khusus mereka sangat efektif, dia telah mencobanya sebelumnya dan masih memiliki rasa takut yang masih ada. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Abdullah menamparkan bahu Guseng, menyebabkan dia membungkuk. Kemudian, dia meraihnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Saat melakukan itu, dia merobek pakaian luarnya. Aku akan melakukannya sendiri. Melihat Abro berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan kilatan tajam di matanya, Guseng tahu bahwa dia tidak bisa menolak dan buru-buru berteriak. Setelah beberapa saat, Guseng berbaring di tempat tidur dengan mengenakan celana dalam. Kedua tangan besar Abro seperti besi panas membara, berubah menjadi bayangan saat menamparkan tubuh Guseng. Suara tamparannya sangat berirama. Wajah Guseng merah darah, dan ekspresinya menunjukkan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Tidak ada alasan lain. Saat Abro mengaktifkan metode penyembuhan rahasia ras barbar, darah dan ki-nya melonjak di luar kendalinya. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Namun Abro berkata dengan penuh minat, nak, kamu pasti bereinkarnasi ke dalam tubuh yang salah. Tubuh dan kulitmu lebih baik daripada semua wanita yang pernah kulihat. Wajah Guseng memerah, dan hatinya dipenuhi rasa malu. Dia mengumpat dengan keras, apakah kamu gila? Saat dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Darahnya hitam pekat. Abro mencibir. Lihat, aku sudah bilang padamu untuk tidak berbicara ketika kamu sedang dalam masa penyembuhan. Kamu telah mendapat balasannya, bukan? Guseng segera menutup mulutnya dan berpura-pura sudah mati. Tiba-tiba, gerakan Abro terhenti, dan nadanya terkejut. Seseorang benar-benar menantangku. Setelah mengatakan itu, dia terus menamparkan dan bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja, biarkan dia menunggu sebentar. Aku khawatir bocah nakal Tian Yan ingin sekali dipukul lagi. Satu-satunya yang bisa menantangnya sekarang adalah Tian Yan. Meskipun kekuatan Tian Yan tidak sebaik miliknya dan Guseng, dia memiliki kegigihan. Dia terus berjuang meski berulang kali kalah. Entah sudah berapa kali dia menderita di tangan Abro dan Guseng. Namun, kapanpun dia punya kesempatan, dia akan tetap menantang mereka. Yang paling dibutuhkan oleh seorang kultivator adalah semangat gigih seperti ini, jadi Abro tidak meremehkan Tian Yan hanya karena dia bukan tandingannya. 1909. Beberapa saat kemudian, Abdullah berdiri dan berkata kepada Guseng yang masih terbaring di tempat tidur. Cucu yang baik, berbaringlah. Kakek akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, sosok kekarnya tiba-tiba menghilang. Merasakan bahwa dia telah memasuki arena pertempuran, Guseng meringis kesakitan dan meratap, ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi sekali lagi, anggur obat khusus dari ras barbar dilengkapi dengan metode penyembuhan khusus mereka, dan efeknya sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, luka yang dideritanya sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda membaik.
Abdullah mengatakan, dirinya akan bisa pulih dalam 3 hari, dan itu bukan omong kosong. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana rasa sakit ini akan berlangsung selama 3 hari, Gu Seng merasa tidak ada lagi yang bisa dijalaninya. Dia paling takut pada rasa sakit. Di arena pertempuran, sosok Lu Ye dan Abdullah muncul di arena pertempuran tertutup secara bersamaan. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat nomor di layar, lalu mengirim pesan ke Walnut. Baru saat itulah dia mulai menilai lawannya. Sekilas, dia menemukan bahwa ras barbar sama seperti rumor yang beredar. Ras barbar tidak terlihat jauh berbeda dengan ras manusia, hanya saja ukurannya diperbesar beberapa kali. Sosok Abdullah sangat tinggi dan kokoh, serta mengenakan jubah kulit binatang. Di dadanya yang terbuka ada kepala harimau yang mengaum seperti aslinya, dan dia berdiri di sana mengupil dengan santai. Namun tak lama kemudian, ekspresi Abdullah membeku, karena ia menemukan bahwa lawannya kali ini bukanlah Tian Yan yang familiar. Siapa ini? Matanya membelalak seukuran lonceng tembaga, dan dia dengan serius mengukur sosok Lu Ye, memastikan bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ini aneh. Meskipun akan ada pendatang baru di Asura Battle Arena dari waktu ke waktu, jarang sekali melihat seseorang tiba-tiba muncul seperti ini. Baru kemudian dia ingat untuk memeriksa token Asura miliknya, karena jika Lu Ye menantangnya, token Asura akan mencatat informasinya. Beberapa saat kemudian, Abdullah menunjukkan ekspresi tertarik, karena ia menemukan rekor pertarungan lawannya sungguh luar biasa indah. Sejauh ini, dia telah mengalami lebih dari 200 pertempuran dan tidak pernah kalah satupun. Tidak diragukan lagi, ini berarti satu hal, manusia ini memang pendatang baru di arena pertarungan Asura, dan dia telah membuat kemajuan besar di arena pertarungan Jade Moon, berjuang untuk mencapai posisi ketiga, dan memiliki kualifikasi untuk berdiri di depannya. Sayangnya, dia tidak mengetahui siapa namanya, karena Lu Ye telah menyembunyikan nama dan asal-usulnya di arena pertempuran, sehingga Abdullah tentu saja tidak dapat melihatnya. Yang bisa dia lihat hanyalah rekor pertarungan Lu Ye. Mata Abdullah berbinar. Sejujurnya, Gu Seng memang lawan yang sangat bagus. Setiap kali mereka bersilangan pedang, dia harus berusaha sekuat tenaga. Namun, di Asura Arena yang besar ini, jika hanya ada satu lawan, itu akan menjadi terlalu membosankan. Sama seperti saat ini, ketika dia mendengar bahwa Gu Seng terluka parah, dia harus berlari sendiri untuk merawatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung di masa depan. Jika ada beberapa lawan seperti Gu Seng di Asura Arena, mengapa dia harus begitu khawatir? Dan kultivator prajurit manusia di depannya ini mampu mengalahkan Tian Yan, kekuatannya seharusnya cukup bagus. Waktu persiapan 30 napas dengan cepat berlalu. Jumlah orang di tribun yang awalnya jarang bertambah dengan cepat. Persaingan antara beberapa orang teratas di arena pertarungan pasti selalu menarik perhatian banyak orang. Atas panggilan teman-teman, kursi di tribun dengan cepat terisi. Saat kekuatan yang mengikat kedua belah pihak tiba-tiba menghilang, dua gelombang besar udara meletus di bawah kaki Lu Ye dan Abdullah, dan keduanya dengan cepat bergegas menuju satu sama lain. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Tanpa peringatan atau bayangan apapun, Lu Ye mengayunkan pedangnya ke bawah, dan Abdullah mengangkat tinjunya untuk menghadapinya. Dengan ledakan yang keras, energi transendensi yang hancur dari tabrakan tersebut menyapu ke segala arah. Kedua sosok itu langsung berubah dari gerakan ekstrim ke keheningan ekstrim. Hanya dalam beberapa saat kebuntuan, keduanya tanpa sadar bersandar ke belakang, dan kemudian tubuh mereka terjatuh kembali. Tabrakan kedua terjadi. Lalu yang ketiga, yang keempat. Teriakan kaget terdengar dari penonton di tribun. Konfrontasi yang penuh kekerasan dan langsung seperti itu jarang terjadi dalam pertempuran antar kultivator. Belum lagi, itu adalah pertarungan yang seimbang. Meskipun para penonton tidak dapat benar-benar merasakan bahaya pertarungan karena terisolasinya arena pertarungan, mereka dapat mengetahui bahwa ini adalah pertarungan pamungkas Jade Moon hanya dengan melihat gelombang kejut dari pertarungan antara mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan Abdullah tanpa dirugikan dalam konfrontasi langsung. Bilah pelat gunung Lu Ye telah berubah menjadi bayangan, dan tinju Abdullah juga berubah menjadi hujan pukulan. Anehnya, dalam konfrontasi yang begitu menakutkan dan intens, keduanya tidak bergerak sedikit pun. Entah itu Abdullah yang tinggi dan tegap atau Lu Ye yang pendek, tubuh mereka sepertinya dipaku ke tanah. Hahaha. Di tengah konfrontasi yang intens itu, Abdullah tak kuasa menahan tawa. Tawanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah seekor binatang buas yang telah terikat selama bertahun-tahun akhirnya terbebas. Momentum pukulannya menjadi semakin ganas dan mencengangkan. Namun yang membuatnya gembira adalah betapapun ganasnya pukulannya, kultivator senjata manusia ini sebenarnya mampu menahannya. Dalam 10 napas waktu yang singkat, setelah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua akhirnya melepaskan diri dari kebuntuan dan mundur. Berdiri diam, darah dan Ki Abdullah melonjak saat dia menatap Lu Ye dengan tatapan panas. Dia berteriak, luar biasa, luar biasa.
Kamu jauh lebih kuat dari balok batu Tian Yan itu. Pantas saja kamu bisa mengalahkannya. Di tribun, Tian Yan, yang datang untuk menyaksikan setelah menerima berita tersebut, hampir mengumpat dengan keras. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa menyeretku ke dalam hal ini? Apa yang saya lakukan untuk memprovokasi Anda? Abdullah masih dalam keadaan bersemangat. Sepertinya aku akan memiliki lawan lain di Asura Arena ini di masa depan. Dan itu adalah lawan yang sangat disukainya. Sebagai perbandingan, Guseng hanyalah tumpukan sampah. Bukan karena Guseng tidak cukup kuat, tapi karena Guseng adalah seorang kultivator mantra. Saat dia, seorang dengan kekuatan kasar, bertarung dengan Guseng, Guseng terus melompat-lompat, membuatnya merasa seperti sedang mengejar kelinci. Dia tidak bisa merasakan kegembiraan pertarungan kekuatan murni. Tiba-tiba senyuman di wajah Abdallah berubah menjadi kegilaan, dan dia tampak bersemangat melihat mangsa. Saat ki dan darahnya melonjak, tubuhnya yang kekar sepertinya bertabrakan lagi, dan matanya dipenuhi cahaya ganas. Kalau begitu, mari nikmati pertarungan ini sepenuhnya. Saat dia selesai berbicara, dia menerkam ke arah Lu Ye lagi. Meskipun dia bertubuh besar, dan dalam hal sistem kultivasi, dia seharusnya menjadi seorang kultivator tubuh, namun dia memiliki kecepatan yang tidak dimiliki oleh kultivator tubuh biasa. Inilah keunikan sistem kultivasi ras barbar. Di seluruh galaksi, tidak ada kultivator lain yang berasal dari dunia barbar kuno. Saat dia berlari, kepala harimau yang tampak hidup di dadanya tiba-tiba mekar dengan cahaya. Pada saat yang sama, pola urat menyala di sekujur tubuhnya, dan sosoknya yang tinggi dan kokoh dengan cepat berubah. Itu datang, transformasi 9 binatang buas. Suara gembira terdengar dari tribun. Orang yang berbicara dengan jelas memahami latar belakang Abdullah. 9 transformasi binatang buas yang dibicarakannya adalah teknik rahasia ras barbar yang dikembangkan oleh Abdullah. Itu juga yang dia andalkan untuk melawan lawannya. Di seluruh arena pertempuran Jademun, hanya ada 2 orang yang bisa menggunakan transformasi 9 binatang buas untuknya. Salah satunya adalah musuh bebuyutannya, Guseng, dan yang lainnya adalah Tian Yan. Namun, Tian Yan masih terlalu lemah. Dalam keadaan normal, begitu Abdullah menggunakan teknik rahasia ini, Tian Yan akan kalah. Ini adalah kesenjangan besar antara kedua Jademun. Sosok Abdullah masih berwujud manusia saat ia bergerak, namun saat ia berlari, daging, darah, dan tulangnya menggeliat dan berubah dengan cepat. Pada saat dia tiba di depan Lu Ye, dia telah berubah menjadi harimau raksasa yang ganas dan menakutkan dengan bulu hitam putih yang panjangnya lebih dari 15 meter. Di era primordial, makhluk hidup tidak memiliki metode kultivasi yang baik. Untuk menghadapi serangan binatang purba, nenek moyang ras barbar dari dunia barbar kuno mempelajari bentuk binatang purba dan menciptakan transformasi binatang buas yang pertama. Dao of Tatus dari Brute Race juga menjadi populer pada saat itu, karena jika seseorang ingin menggunakan transformasi binatang buas, mereka harus melengkapinya dengan Dao of Tatus. Karena nenek moyang Brute Race mampu bertahan di lingkungan yang keras di zaman kuno dan mewariskannya hingga saat ini. Ini adalah teknik rahasia yang unik untuk Brute Race, dan sulit bagi kultivator dari ras lain untuk mengolahnya. Mengaum, raungan harimau terdengar, dan riak-riak terlihat menyebar ke segala arah. Jelas sekali bahwa suara gemuruhnya tidak hanya keras. Lu Ye, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, segera merasakan bahwa auman harimau memiliki efek yang menakjubkan. Dia terlalu akrab dengan hal ini. Hupo juga memiliki kekuatan suci semacam ini. Ketika dia masih lemah, dia dan Hupo bekerja sama untuk membunuh musuh, dan raungan Hupo lah yang menutup tirai pertempuran. Dia bisa dengan jelas merasakan penghalang pertahanan jiwanya diserang, dan kemudian, tidak ada kata, kemudian. Raungan yang menyedot pikiran ini seringkali memiliki efek ajaib jika digunakan melawan seseorang dengan jiwa yang lebih lemah daripada penggunanya, tetapi jika digunakan melawan seseorang dengan jiwa yang lebih kuat, maka itu hanya akan terdengar keras. Jiwa Lu Ye tidak pernah lemah. Sejak awal kultivasinya, dia telah memurnikan banyak harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya, yang secara langsung menyebabkan dia membentuk lautan roh ketika dia masih berada di True Lake Realm. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memperoleh teratai Dewa Pelangi, yang memiliki efek memberi nutrisi pada jiwa. Bahkan jika Lu Ye tidak melakukan apapun, itu akan terus memelihara jiwanya dan memperkuat kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, auman harimau ini seperti angin sepoi-sepoi di telinga Lu Ye. Raungan harimau hanyalah sebuah ujian, dan gerakan pembunuhan yang sebenarnya menyusul. Harimau yang diubah Abro menerkam, dan 2 cakar seukuran wastafel bersinar dengan cahaya dingin. Saat ia mengayun ke bawah, ia membuka mulutnya dan menggigit ke arah Lu Ye. Mulut berdarah itu memperlihatkan taringnya, dan jika seseorang digigit, separuh tubuhnya akan hilang. Di bawah serangan yang begitu ganas, hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di tribun terangkat ke tenggorokan mereka. Lu Ye, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali.
Dia memantapkan tubuhnya dan pedang panjangnya berputar. Saat harimau menerkam, matahari besar tiba-tiba meledak. Matahari yang besar itu seperti bunga teratai, dan mekar lapis demi lapis. Setiap kelopaknya adalah cahaya pedang yang sangat ganas, dan menyelimuti tubuh harimau. Raungan harimau terdengar lagi dan memekakkan telinga. Teratai pedang berputar, dan cahayanya cemerlang, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat pertempuran dengan jelas. Orang yang paling gugup di tribun adalah Walnut. Di bawah dorongan tuannya, dia sekali lagi memasang taruhannya pada Lu Ye, jadi dia tentu saja sangat gugup. 1910. Saat Walnut bertaruh pada Lu Ye di pertandingan terakhir, dia telah mengambil keputusan. Karena reputasi Tian Yan, dia tidak tahu apakah Lu Ye bisa menang. Tapi Lu Ye benar-benar menang, meski dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan, dia tak mau bertaruh pada pertandingan ini karena reputasi Abdullah terlalu bagus. Dia merasa tidak peduli seberapa kuat Lu Ye, tidak mungkin dia lebih kuat dari Abdullah. Jika dia bertaruh, itu hanya akan sia-sia. Dia sudah cukup menang sebelumnya. Tapi dia tidak bisa menolak bujukan gurunya yang terhormat. Dia tidak tahu kenapa, tapi di saat kebingungan, dia mempertaruhkan semua segel asura miliknya pada Lu Ye. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan yang terhormat, siapa di antara mereka yang lebih kuat? Wanita di samping sedang menyaksikan pertarungan di arena dengan ekspresi muram. Lu Ye berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ini tidak terlihat bagus. Ah, suara Walnut bergetar, seluruh tubuhnya lemas. Aku hanya bercanda, lihat penampilanmu yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menahan angin dan hujan kecil ini. Bagaimana saya akan mengajak Anda keluar melihat dunia di masa depan? Wanita itu melirik muridnya. Bagaimana dia bisa tahu siapa yang lebih kuat? Jika dia menghadapi pertempuran seperti itu di luar, dia masih bisa membuat penilaian yang jelas karena dia bisa merasakannya melalui akal sehatnya. Namun, penghalang arena pertarungan menghalangi persepsinya. Dia hanya bisa mengandalkan matanya untuk melihat, dan dia tidak bisa melihat banyak sama sekali. Tuan yang terhormat, Anda menyakiti saya. Walnut menundukkan kepalanya dan melihat tangannya, yang sekarang berada dalam genggaman gurunya yang terhormat. Tuan yang terhormat jelas tidak setenang kelihatannya. Memang benar, ini adalah pertarungan dengan taruhan terbanyak dalam sejarah guru terhormatnya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup, tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan gugup, tuannya yang terhormat sebenarnya lebih menikmati proses menunggu hasilnya. Pada saat ini, di tengah medan perang, teratai pedang yang perlahan mengembang tiba-tiba runtuh, menampakkan sosok manusia dan harimau. Seruan lainnya terdengar dari tribun. Ini karena cakar harimau itu masing-masing diblokir oleh pedang dan sarung Lu Ye, dan harimau itu membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit kepalanya. Jika gigitan ini terhubung, kemenangan dan kekalahan akan segera ditentukan. Namun, pada saat ini, vitalitas darah Lu Ye tiba-tiba melonjak. Tangannya mengerahkan kekuatan, dan dengan gelombang kekuatan sihir, dia langsung mendorong harimau itu menjauh. Mata harimau yang ditransformasikan Abdullah jelas dipenuhi keheranan. Pada bentrokan pertama, dia sudah merasakan bahwa kekuatan fisik Lu Ye tidak kalah dengan miliknya. Ini tidak diragukan lagi agak tidak terbayangkan karena Lu Ye jelas-jelas adalah seorang kultivator senjata. Kurang lebih tidak normal bagi seorang kultivator senjata untuk memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengira itulah batas kekuatan Lu Ye. Namun, itu bukanlah batasannya. Setelah melakukan transformasi binatang buas dan berubah menjadi harimau purba, kekuatan fisiknya meningkat setidaknya 20%. Siapa sangka Lu Ye benar-benar bisa menerimanya. Dia yakin Lu Ye tidak menggunakan teknik rahasia apapun, ini tidak diragukan lagi adalah kekuatannya sendiri. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini dengan fisik yang kokoh. Abdullah kaget, tapi dia juga bersemangat. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Lu Ye. Lu Ye memang lawan yang mumpuni untuk bersaing dengannya. Sosoknya terbang jauh, dan begitu mendarat, Abdullah merasakan aura yang sangat menindas menekan dirinya. Dia mendongak dan melihat Lu Ye menyerbu dengan pedang di tangannya. Mengaum, raungan harimau kembali terdengar, dan sosok harimau itu berubah lagi. Garis-garis di permukaan tubuhnya menyala, dan harimau raksasa itu dengan cepat menipis, tetapi keseluruhan tubuhnya menjadi lebih halus. Lu Ye menyaksikan adegan ini. Meskipun dia telah mengetahui dari Gu Yi dan Walnut bahwa Abdullah mengembangkan transformasi binatang buas, dia masih sedikit terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Berubah menjadi harimau adalah transformasi pertama Abdullah, dan saat ini, tak diragukan lagi ia telah menampilkan transformasi kedua. Tiba-tiba, harimau itu berubah menjadi seekor citah yang berwarna hitam pekat. Tebasan cepat Lu Ye benar-benar melewati tubuh citah dan menghantam udara kosong. Sebaliknya, citah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dari samping. Pergerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lu Ye mengangkat pedangnya untuk memblokir,
tetapi kekuatan besar menyebabkan tubuhnya tanpa sadar meluncur ke samping. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, citah itu menerkam lagi. Lu Ye secara kasar memahami bahwa setiap transformasi binatang buas memiliki karakteristik uniknya sendiri. Dibandingkan dengan transformasi harimau buas, kecepatan Abdullah telah meningkat pesat pada transformasi kedua. Dia menghembuskan napas pelan, dan daging di lengan kanannya yang memegang pedang mulai menggeliat. Dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi langit. Para kultivator yang menyaksikan di tribun tercengang, karena pada saat ini, kecepatan pertarungan manusia dan binatang itu begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Selain cahaya pedang yang memenuhi langit, sepertinya ada banyak sekali milik Lu Ye dan Abdullah, masing-masing dari mereka bersaing. Bahkan guru terhormat Walnut tidak dapat membedakan mana tubuh asli dan mana ilusi tanpa menggunakan Divine Sense-nya. Abdullah sangat gembira, namun di saat yang sama, ia juga kaget, karena ia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia ini. Saat ia menggunakan transformasi harimau liar, kekuatannya kalah dengan lawannya, namun saat ia bertransformasi menjadi seekor citah, lawannya justru mampu mengimbangi kecepatannya. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan berani percaya bahwa kultivasi yang seimbang ada di dunia ini. Tiba-tiba, cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang, bersama dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah lapangan, Lu Ye mempertahankan postur pedangnya, tapi tempat dia berdiri sudah ditempati oleh ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya dalam bentuk spiral sambil menjentikkan lidahnya yang bercabang. Tubuh ular piton raksasa itu tiba-tiba berkontraksi, dan ruang di sekitarnya berubah menjadi sangkar, jelas mencoba mengikat Lu Ye. Saat ini, rambut Lu Ye berdiri tegak. Jika dia benar-benar terikat seperti ini, dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Abdullah sebelumnya, meskipun dia memiliki cara lain, akan sulit baginya untuk menggunakannya. Mengaktifkan teknik sapu vertikal, dia mengayunkan pedangnya untuk mematahkan kekuatan tak terlihat yang memenjarakan di sekitarnya, hampir melompat keluar saat tubuh ular piton raksasa itu menegang. Dalam situasi ini, kecuali dia menggunakan item imperialnya untuk menggambar Void Spirit Rune terlebih dahulu, dia hanya bisa menggunakan teknik sapu vertikal untuk melarikan diri. Saat dia melompat ke udara dan hendak menerkam, matanya menyipit. Ular piton raksasa telah menghilang dan digantikan oleh Minotaur yang gigih. Seolah-olah setan lembu telah berubah menjadi bentuk manusia. Dua tanduk terbalik memancarkan cahaya dingin, dan rambut tebal menutupi seluruh tubuhnya. Tinggi tubuhnya lebih dari 100 kaki, dan menimbulkan dampak visual yang sangat menakutkan. Transformasi keempat, seorang kultivator di tribun berseru. Ketika Abdullah bertarung dengan Gu Seng, hal tertinggi yang bisa dia tunjukkan adalah 5 transformasi binatang buas. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia harus menampilkan 4 transformasi binatang buas melawan Lu Ye. Saya bertanya-tanya apakah Lu Ye akan mampu memaksanya sampai batas kemampuannya. Iblis Minotaur, Abdullah, menatap Lu Ye dengan mata merahnya, lalu tiba-tiba mengangkat satu kaki dan menginjak tanah. Tanpa suara, retakan hitam pekat menyebar ke segala arah dari tempat dia menginjak, seolah-olah seluruh ruangan telah rusak oleh hentakan kakinya. Lu Ye tiba-tiba merasakan pandangannya terbalik, segera memahami bahwa dia telah terpengaruh oleh gerakan lawannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Abdullah mengulurkan tangannya yang besar dan menepuknya ke arah Lu Ye dengan momentum yang menutupi langit. Sepertinya dia sedang menamparkan nyamuk yang berdengung. Meski arenanya besar, Lu Ye merasa tidak bisa menghindari serangan Abdullah. Dia segera mengambil keputusan dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, kekuatan sihirnya dengan ganas mengalir ke Mountain Pan Saber. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan bilahnya bersinar terang. Dalam sekejap mata, bayangan pedang raksasa muncul. Ukuran bayangan pedang sangat mencengangkan. Telapak tangan iblis Minotaur menutupi langit, dan bayangan pedang menebas pada saat yang bersamaan. Pedang pemisah surga. Benturan kekuatan sihir menyebabkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di arena, mengaburkan sosok kedua petarung. Hanya kicauan burung yang terdengar nyaring. Ketika penonton kembali melihat pemandangan di arena, mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa Abdullah telah menggunakan transformasi kelima dari transformasi binatang buas. Dia telah berubah menjadi burung rok bersayap emas, dan di samping burung rok tersebut, ada sesosok tubuh kecil yang bertarung dengannya dengan pedang. Pertempuran itu sangat sengit. Garis-garis cahaya keemasan melesat saat Peng besar mengepakkan sayapnya, tapi tidak bisa melukai Lu Ye sama sekali. Sebaliknya, mereka dimanfaatkan olehnya, menyebabkan Peng besar bersayap emas menjadi bingung. Lu Ye menyadari bahwa setiap transformasi binatang buas Abdullah lebih kuat dari yang sebelumnya. Seharusnya tidak ada keteraturan dalam transformasi ini. Dengan kata lain, jika transformasi harimau merupakan transformasi kelima Abdullah, maka transformasi harimau akan menjadi yang terkuat. Pada saat ini, transformasi kelimanya adalah rok bersayap emas, jadi bentuk ini adalah yang terkuat. Saat ini,
Tekanan yang dirasakan Lu Ye dari kekuatan Abdullah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tangani. Lu Ye menantikan transformasi ke-6 Abdullah. Sejauh yang dia tahu, nama asli transformasi binatang buas adalah transformasi 9 binatang buas. Dengan kata lain, total ada 9 transformasi, jadi Lu Ye ingin tahu seberapa kuat Abdullah dalam transformasi ke-9. Sambil berpikir, tiba-tiba Abdullah mundur. Lu Ye sedikit mengernyit dan tidak mengejarnya. Rok bersayap emas dengan cepat menyusut dan kembali ke penampilan Abdullah. Kulitnya sekarang sangat merah, seolah-olah berlumuran darah. Matanya dipenuhi dengan semangat juang saat dia meludahkan ki yang terlihat. Luar biasa. Anda adalah lawan kedua selain Gu Seng yang menahan transformasi ke-5 saya. Petik 2. Saya ingin melihat transformasi ke-6. Lu Ye memandangnya. Abdullah tertawa terbahak-bahak. Itu tidak akan berhasil. Landasan saya tidak cukup. Jika saya menggunakan transformasi ke-6, saya akan kehilangan nyawa saya. Ini adalah langkah putus asa. Lu Ye tercengang. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa Abdullah hanya menggunakan transformasi ke-5 dalam pertarungannya dengan Gu Seng jika transformasi binatang buas memiliki 9 transformasi. Ternyata ada alasan seperti itu. Bahkan seseorang sekuat Abdullah hanya bisa menggunakan transformasi ke-5. Jika dia dengan paksa menggunakan transformasi ke-6, bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Memang ada aturan yang berlaku untuk melindungi para kultivator dari kedua belah pihak agar tidak kehilangan nyawa selama pertempuran, namun perlindungan ini tidak berlaku untuk Abdullah yang telah menggunakan transformasi ke-6-nya. Cedera yang diterima seorang kultivator selama pertempuran adalah nyata. Setelah Abdullah menggunakan transformasi ke-6, kerusakan besar pada fondasinya sudah cukup menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Sayang sekali, Lu Ye merasa sedikit menyesal. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Abdullah. Dia lebih kuat dari Leonhard, jadi sepertinya Gu Seng memiliki level yang sama. Hal ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Apakah ini standar 2 peringkat teratas dalam peringkat Jade Moon?